Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, anak-anak, jumpa lagi hari ini hari Selasa dengan mata pelajaran fisika. Silakan pakaian yang belum rapi, silakan untuk dirapikan dulu. Terus buku catatannya dikeluarkan. Silakan kepada KM Abah Faisal untuk memimpin doa kita memulai pembelajaran. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan lihat teman kelompoknya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa saja? Hari Sulasti. Ali kemana? Sakit. Sakit. Penny masih sakit ya, kemarin juga tidak masuk. Baik. Masih ingat pelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Hukum Archimedes. Coba, bagaimana bunyi hukum Archimedes itu? Ada yang masih ingat? Raihan? Benda yang tercelup ke dalam Benda yang tercelup fluida ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat akan mengalami gaya angkat ke atas sebesar apa? fluida Sebesar fluida yang dipindahkan. Gitu. Sekarang pertanyaan kedua, masih materi yang kemarin. Jelaskan persamaan dari hukum Archimedes. Apa? FA FA sama dengan PC massa jenis rho C, kemudian C dikali dengan C VC dikali dengan G G. Gaya angkat berarti sama dengan massa jenis zat cair dikali dengan volume zat cair yang dipindahkan dikali dengan kecepatan gravitasi. Nah, yang ketiga, apa syarat benda tenggelam, melayang dan mengapung? Nah, pernah kalian berenang? Nah, ketika kita berenang, ya, kita bisa melakukan aksi tenggelam, melayang dan terapung. Manusia dapat mengapung di atas air karena memiliki daya apung. Memiliki gaya apung. Ketika kita berenang tadi ya, Ahmad Faisal sudah berenang, misalnya bisa tenggelam, melayang, mengapung. Nah, ketika kita ada di dalam air di kolam renang, ketika kita berenang itu, masa tubuh kita terasa lebih ringan, betul tidak? Nah, kenapa? Karena adanya gaya angkat pada benda di dalam fluida. Karena ada gaya angkat dalam fluida. Yang tahu gambar apa? Ya? Jembatan apa? Jembatan apa? Kalau layang itu berarti ada melayang, kan? Biasanya di bawahnya itu jurang-jurang. Kalau ini ada jembatan yang di atas air, di atas sungai. Nah, ini namanya jembatan apa? Jembatan apung. Jembatan ponton. Ya. Kenapa jembatan ini? Nah, kenapa jembatan ini bisa terapung? Karena lihat di bawahnya. Nah, di sini ada perahu. Nah, pada umumnya selain perahu juga digunakanlah drum kosong. Jadi selain dengan perahu bisa kita membuat jembatan dengan menggunakan drum kosong yang ditutup. Ya. Yang pertama, kita akan menerapkan kompetensi dasarnya, menerapkan hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya menerapkan hukum dasar fluida statis dalam pemecahan masalah fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengidentifikasi syarat benda yang mengapung, melayang dan tenggelam. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya dengan pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menerapkan hukum Archimedes dalam pemecahan masalah fisika dalam kehidupan sehari-hari untuk menguatkan sikap rasa ingin tahu, kreatif, jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Ada yang tahu ini gambar apa?
penggunaannya. Apa saja bahan penyusun kapal laut yang tadi? Baja, besi. Ketika kita memasukkan sepotong besi ke dalam air, apa yang terjadi? Besi yang patah itu kan? Nah, sekarang kita bandingkan tadi penyusun kapal laut itu ada besi, ada baja, ya. Tapi kapal laut itu kenapa tidak tenggelam? Sedangkan besi yang hanya kecil itu bisa tenggelam di dalam air. Karena besinya berbentuk cekungan. Selain itu, Karena adanya volume udara dalam hubungan kapal yang besar. karena Adanya volume udara ada volume udara dalam lambung kapal yang besar. dalam pelampung Kapal yang besar. kapal laut itu, ya. Kenapa kapal laut bisa terapung? Itu karena berat kapal sama dengan daya ke atas yang dikerjakan oleh air laut, ya. Meskipun terbuat dari baja dan besi, badan kapal dibuat berongga, betul tadi, ya. Kata apa dan berongga, kata bilang tadi besinya berbentuk cekungan, ya, sehingga volume air yang dipindahkan oleh badan kapal lebih besar. Nah, lihat, ya. Nah, di sini ada sebuah kasus mengenai kapal selam. Nah, silakan kalian baca artikel ini mengenai kapal selam itu apa, terus terbuat dari apa, dan selanjutnya ya artikel ini dibaca. Apa dan ya, Boleh, Gus? nah, bikin satu lagi sampai 3 pertanyaan di sini. Jawab oleh teman yang lain. Nanti bikin pertanyaan ini jawab oleh teman yang lain boleh. Jadi diskusikan. Diskusikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Mas, saya perwakilan dari kelompok 2. Ini menjelaskan hasil diskusi kelompok saya. 1. Kapal selam melayang ketika gaya angkat sama besar dan berat kapal selam. 2. Menyebutkan bahwa suatu benda dapat dikatakan melayang di dalam air jika besar gaya angkat benda itu sama dengan benda-benda. 3. Disebabkan karena ukuran yang besar ini mengakibatkan kapal akan masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya Maria Regina, perwakilan dari kelompok 4. Yang menyangkut hukum Archimedes adalah pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa kapal selam bisa melayang di dalam air. Nomor 4, dengan menggunakan konsep hukum Archimedes, tuliskan hipotesis yang kalian dapat dari daftar pertanyaan di atas. Karena kapal selam mempunyai gaya angkat yang besar. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya angkat benda? Yaitu massa jenis zat air, massa benda, kecepatan, gravitasi, bumi, volume benda di dalam. Ya, dalam hukum Archimedes kita sudah mempelajari bahwa saat benda terapung itu, ya, ketika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis fluida atau zat cairnya, ya, atau gaya angkatnya lebih besar daripada berat. Ya. Kemudian di sini ada massa benda, volume benda lebih besar daripada massa daripada volume benda fluidanya. Ya. Kemudian melayang. Kenapa tadi kapal selam bisa melayang? Nah, berarti di sana ada massa jenisnya. Massa jenis dari kapal selam itu sama dengan massa jenis fluidanya di sini. Ya. Melayang ketika tenggelam kapal selam tersebut, berarti massa jenis dari kapal selam tersebut itu lebih besar daripada massa jenis fluida atau air laut. Nah, di sini ada soal pilihan ganda. Ya. Tapi soal pilihan ganda ini tolong dituliskan juga dengan cara pengerjaannya. Oke ya, kerjakan ya. Itu lagi apa? Buka buku catatannya ya. Di sana ada rumusnya, ada
ini tadi kita sedang mempelajari mengenai kenapa ketika kita berenang masa badan kita terasa lebih ringan daripada berat atau masa kita ketika ada di udara. Ya. Kemudian kita tadi juga mengetahui ada jembatan kontor yang di bawahnya itu ada perahu-perahu yang menopang atau bisa memakai drum kosong yang ditutup rapat. Kemudian ada juga kapal laut. Ya. Coba Bapak tanya dulu. Stella. Bisa mengetahui persamaan hukum bahasa Inggris, Pak. Nah, menurut Isan, apa kesimpulannya? Ayam, cengkung, dan tenggelam. Kita lihat kesimpulan yang pertama tadi mengenai ketika kita berenang. Ya. Pada saat kita masuk ke dalam satu kolam yang berisi air, maka akan ada gaya apung atau gaya angkat yang bekerja pada tubuh kita. Misalnya gaya apung ini sama dengan berat air yang digunakan oleh tubuh kita. Gaya apung ini bekerja ke arah atas berlawanan dengan arah gaya berat orang, berarti berlawanan dengan gravitasi, ya, kecepatan gravitasinya. Kemudian adanya gaya apung ini membuat gaya berat semu. Ya. Jadi ketika kita berenang itu ada berat semu, ya, berat yang ada di dalam fluida atau zat cair. Nah, kita di dalam air, berat semu tubuh kita di dalam air ini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ketika berat kita di udara. Nah, jadi intinya di sini ada gaya berat semu ketika suatu benda atau kita ketika berenang masuk ke dalam air, nanti ada berat semunya yang membuat kita merasa bahwa massa kita atau berat kita itu lebih ringan, ya, ketika ada di dalam air itu. Kemudian tadi mengenai kapal selam, ya. Kapal selam, kapal laut. Kenapa kapal laut itu tidak tenggelam? Padahal bahan pengisinya sama dengan besi baja yang sangat berat itu. Ya. Nah, karena badan kapal itu dibuat berapa? Agar ada volume air yang dipindahkan oleh badan kapal lebih besar. Dengan demikian gaya ke atas, nah, atau F-nya gaya apungnya itu jauh lebih besar, sehingga volume yang dipindahkan juga akan semakin besar. Nah, untuk pertemuan ini ada yang ditanyakan dulu. Kelompok Jainal ada yang ditanyakan? Ada. Nah, kalau tidak ada, kita kembali mengisi kuesioner, ya, refleksi mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, tinggal di checklist sesuai dengan kemampuan yang kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini. Checklist sesuai dengan yang pertama penilaian terhadap guru dulu. Nah, penilaian terhadap Bapak silakan di checklist. Nah, ini ada penilaian untuk diri kalian. Sudah? Nah, kalau sudah dikumpulkan lagi oleh ketua kelompoknya. Minggu depan, nah, kita akan mempelajari tentang tegangan permukaan. Ya, silakan kalian baca-baca materi mengenai tegangan permukaan, ya, di rumah untuk kita pelajari di minggu depan. Terus sekarang silakan kepada KM untuk memimpin kembali berdoa. Sebelum masuk pelajaran atau poinnya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari salam.